Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C Universitas Bakri dalam mata kuliah perspektif tentang intelijen dalam bisnis dan politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario planning terkait analisis masa depan bisnis food and beverage di Indonesia. Baik, sebelum memulai penjelasannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan dari kelompok C. Ada Inas Rehai Nabila, saya sendiri Rashida, dan Salsabila Puspitasari. Baik, pada penjelasan pertama, di sini saya akan menjelaskan skenario planning stage 1, yaitu key focal issue terkait maraknya bisnis food and beverage di Indonesia. Negara Indonesia memiliki sebuah harapan untuk bisa masuk ke dalam Global Top 10 ekonomi pada tahun 2030. Nah, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, perlu memperhatikan beberapa sektor yang dapat dijadikan sebuah prioritas dalam revolusi industri 4.0 atau 4.0 ataupun revolusi industri keempat. Nah, salah satunya adalah sektor food and beverage. Pada revolusi industri 4.0 utamanya adalah telah terjadi banyak perubahan, terutama dalam bidang teknologi. Kemudahan untuk bertransaksi dan berjualan semakin mudah dan cepat. Beberapa aplikasi yang merupakan sebuah inovasi baru telah muncul juga seperti Grab, Gojek, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Di dalam revolusi industri keempat ini diharapkan semuanya termasuk para pelaku bisnis food and beverage dapat mengikuti perkembangan zaman. Sektor food and beverage di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena di belakangnya telah didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan memiliki permintaan domestik besar. Nah, selain itu, Kementerian Perindustrian Indonesia telah menyatakan bahwa sektor food and beverage ini telah menjadi sektor penyumbang PDB terbesar pada tahun 2019 sebesar 35,58% terhadap PDB industri non-migas dan sebesar 6,35% terhadap PDB nasional. Para pelaku bisnis food and beverage memiliki persaingan yang ketat karena sebagai pemenuh kebutuhan primer. Mereka memiliki peran yang cukup besar bagi pertumbuhan angka ekonomi di Indonesia. Karena memiliki angka persaingan yang sangat tinggi, kualitas produknya harus sangat diperhatikan dan dijamin dengan baik. Ada beberapa bisnis food and beverage di Indonesia yang biasa kita temui sehari-hari, yaitu Starbucks, Chatime, KFC, McDonald's, Kopi Kenangan, Genci Jiwa, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Terdapat 3 subkomponen untuk driving force dalam skenario planning, mulai dari komponen yang pertama ada organization environment, komponen selanjutnya ada transaksional, komponen yang terakhir ada kontekstual. Terdapat 16 driving force dari skenario planning pada kasus yang kita angkat, di mana dari 16 driving force tersebut sudah dikelompokkan dari organization hingga kontekstual. Kita lakukan scoring untuk uncertainty level dan impact level. Akhirnya sindikat kita konsensus untuk sepakat bahwa setidaknya 2 dari driving force dengan uncertainty level dan impact level yang tertinggi, yaitu ada market competition dengan skor uncertainty 100 dan impact 100, serta ada customer demand dengan skor uncertainty 90 dan impact 100. Dari 2 driving force tersebut, selanjutnya kita akan masuk pada skenario di mana dari 2 driving force dengan uncertainty level dan impact level tertinggi ada market competition dan customer demand. Kita akan develop menjadi 4 skenario di mana itu akan sangat relate dengan extreme case di masing-masing driving force, antara lain di market competition dan customer demand. Pada skenario di mana kompetisi pasar berlangsung cukup cepat namun kurangnya minat dari permintaan pelanggan, skenario tersebut dinamakan chaos skenario, di mana yang terjadi antara lain bisnis tidak dapat bertahan lama apabila tidak mengikuti tren, adanya pergeseran budaya lokal, efek dari globalisasi dalam memilih makanan dan minuman. Masyarakat memilih belanja online ketimbang offline karena harga yang ditawarkan lebih murah. Persaingan bisnis F&B semakin meningkat dan ketat, menggunakan strategi pemasaran yang lampau. Pada kondisi di mana kompetisi pasar sangat cepat namun permintaan pelanggan cukup tetap atau tinggi,
maka hal tersebut merupakan skenario yang cukup favorable bagi maraknya bisnis F&B itu sendiri, di mana yang terjadi adalah kehadiran aplikasi online untuk memudahkan pemesanan makanan. Menggunakan media sosial menjadi sarana utama untuk melakukan promosi. Keuntungan yang diraih wirausahawan F&B lebih besar menggunakan store layout dan food quality untuk menarik minat konsumen untuk dapat datang kembali. Transaksi menggunakan e-payment menawarkan promosi dan cashback. Pada case di mana permintaan pelanggan tidak ada regulasi untuk mengatur tentang bisnis F&B yang dimana perkembangan kompetisi pasar cukup lambat, hal ini dinamakan dengan skenario status quo, di mana yang terjadi adalah mengikuti perkembangan teknologi, kurangnya inovasi pada produk yang dijual untuk persaingan bisnis, menggunakan promosi dari mulut ke mulut. Pelaku bisnis harus memperhatikan tahapan idea generation, development, preparation, execution, dan stabilization. Pada skenario no excitement, di mana permintaan pelanggan cukup tinggi dan kompetisi pasar cukup lambat, yang terjadi adalah menggunakan brosur atau papan reklam untuk melakukan promosi, menjual menu makanan sehat, jam operasional yang fleksibel, hanya menjual satu jenis makanan, dan penentuan lokasi kurang atau tidak strategis. Jika di slide sebelumnya kami telah menjelaskan dampak dari bisnis food and beverage yang kami bagi menjadi 4 tahapan, yakni ada chaos, favorable, no excitement, dan status quo, maka di stage 4 option consideration ini kami mengembangkan 4 tahapan sebelumnya yang kami bagi menjadi 2 kolom yang berbeda, yakni ada implication atau dampak, serta option atau pilihan atas masing-masing tahapan. Kolom yang pertama, yakni chaos, maka kami mengembangkan dampak yang dihasilkan dari stage sebelumnya yang berupa perusahaan atau wirausaha terancam dapat bangkrut secara permanen, pasar yang sepi pembeli, hilangnya minat masyarakat terhadap kuliner tradisional, pelaku bisnis menjadi tidak variatif, mengurangi minat konsumen untuk mencoba produk. Merespon atas dampak dari hal tersebut, maka kami menghadirkan solusi yang berupa beradaptasi dengan tren masa kini untuk para wirausahawan, penjual membuka toko secara online, memodifikasi makanan tradisional agar layak bersaing dengan makanan internasional, mencoba usaha di luar food and beverage, serta memasarkan produk melalui sosial media. Pada kolom favorable, kami menuliskan ada 5 poin dampak, yakni terdapat beberapa jenis makanan yang tidak dapat dipesan maupun dijual secara online, teknik promosi menggunakan brosur dan lain-lain mulai hilang, keuntungan wirausahawan lain tidak sebesar wirausahawan food and beverage, kekecewaan konsumen akibat kualitas makanan atau resto tidak terjaga, dan tidak semua konsumen dapat menggunakan e-payment. Respon atas dampak tersebut, maka kami menghadirkan solusi, yakni para wirausahawan harus berinovasi agar makanan lebih awet sehingga pendistribusian makanan bisa lebih luas lagi. Memanfaatkan iklan serta promosi di media sosial, wirausahawan berani untuk berinovasi agar beda dari yang lainnya. Pelaku usaha harus tetap menjaga kualitas sehingga dapat menjaga loyalitas konsumen. Selaku konsumen juga harus beradaptasi dengan teknologi yang baru yang ada. Pada kolom status quo, kami menuliskan dampak, yakni cara dan alat tradisional tidak digunakan lagi, persaingan antara wirausahawan semakin sengit, wirausahawan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi, bagi wirausahawan yang tidak memperhatikan tahapan usaha maka akan tertinggal. Opsi yang kami tawarkan atau kami sajikan adalah cara dan alat dapat diganti menjadi lebih modern, menciptakan ciri khas atau karakter produk yang diciptakan, menjaga kualitas produk, belajar untuk membaca strategi penjualan, promosi, dan lain-lain agar dapat bersaing dengan pasar. Pada tahapan yang terakhir, yakni no excitement, dampak yang kami tuliskan di sini, pengusaha brosur atau papan reklame menjadi sepi peminat, fast food yang merajalela, merekrut lebih banyak tenaga kerja, bisnis tidak berkembang, serta lokasi yang tidak strategis. Solusi atau pilihan dari dampak tersebut, kami menuliskan bahwa menawarkan promo secara digital, menekan minat konsumen untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat, serta makan makanan tradisional,
menetapkan jam operasional sesuai dengan jam kerja para pegawai, lokasi disesuaikan dengan produk yang dijual. Stage 5, Integration Early Warning Signal. Setelah melalui banyak tahapan, kami menyimpulkan adanya beberapa early warning signal dari tahapan yang kami buat. Untuk chaos sendiri, kami menilai para pelaku bisnis harus up to date dan harus mengikuti perkembangan tren dan teknologi agar bisnisnya dapat berjalan. Pada stage favorable, bisnis F&B selalu menjadi bisnis yang menjanjikan. Pengaruh di teknologi juga besar dalam bisnis ini. Dalam status quo, promosi di media sosial tidak selalu efektif, dan inovasi harus berbeda dari yang sebelum-sebelumnya atau out of the box. Yang no excitement sendiri, pemasaran produk tidak lagi menggunakan lembaran kertas dan sebagainya. Masyarakat juga cenderung lebih memilih makanan yang sedang tren ketimbang makanan lokal sehari-hari. Banyak pelaku bisnis F&B yang melonggarkan jam operasionalnya apabila bisnis itu dinilai laku dan banyak diminati konsumen. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai analisis masa depan bisnis food and beverage di Indonesia. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok C pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Radiat Moko selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif tentang intelijen dalam bisnis dan politik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.